Kami tidak butuh nyawamu, tapi kami butuh darahmu untuk membersihkan dukuh kami yang sudah kamu kotori. Jangan menuduh tambah bukti. Setan. Rasakan ini. Walau kau bunuh aku sekalipun, aku tetap tidak terima tuduhanmu. Karena aku tidak pernah melakukan. Tunggu! Mario! Apa-apaan kamu? Diam kamu. Mas Bayu! Jangan coba-coba menghalangi. Yang jelas, dia sudah membuat onar dan mengotori dukuh kita. Dia harus membersihkannya dengan darahnya. Kalau kau coba-coba menghalangi, berarti kau mengkhianati dukuh kita. Mas Bayu tidak sekotor yang kalian pikirkan. Mas Bayu tidak pernah berbuat apa-apa terhadap diriku. Tidak juga laki-laki yang lain. Kalian dengar itu? Bayu, demi cinta dan pengorbanan Lintang, nikahilah dia. Demi Allah, kami berdua tidak pernah melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Kami akan menikah, tapi bukan karena tuduhan yang keji. Bangsat, bajingan, dasar tidak tahu diri. Diam! Tapi kecuali kalau kau bisa membuktikan bahwa ucapanmu itu benar. Jangan kasih hati, Mas Mario. Ya, bunuh dia, bunuh saja. Bunuh saja. Kurang ajar. Bangsat, bajingan, dasar tidak tahu diri. Demi Allah saya bersumpah. Berani kau melakukan sumpah menurut kepercayaan kita? Aku sudah bersumpah demi Allah. Bukan itu, tapi sumpah pocong. Berani kamu? Ya! Baik, aku yang akan melakukan sumpah pocong itu. Tidak. Mbak Lintang. Mas Bayu, Sawung, dan Mario, serta saudara-saudara sekalian. Untuk membuktikan, tidak ada satu laki-laki pun yang pernah mengotori diri saya. Tidak juga Mas Bayu, seperti yang telah saudara-saudara sekalian tuduhkan. Saya rela melakukan sumpah pocong. Lintang, yang mereka tuntut adalah saya. Biarlah saya melakukannya. Mas khawatir? Itu sama juga dengan Mas Bayu telah menuduh saya hamil, seperti orang lain. Tidak, Mas. Biarlah sumpah itu kita lakukan sama-sama. Itu baru adil. Yang penting, tuntutan sumpah pocong itu sudah diterima Bayu. Soal yang lain, percayalah, masalah ini akan saya sampaikan pada Pak Lurah dan Kiai Maskur. Tunggu, Kamas. Tunggu. Cukup, Kamas. Setan mergayangan. Gara-gara tuyul satu ini, aku sudah wanti-wanti. Suruh dia jaga Lintang jangan sampai keluar rumah. Kan persoalan tidak akan jadi begini. Maafkan kami, Pak. Kami semua yang bersalah. Kalian pikir sumpah pocong itu boleh main-main? Percayalah, Bu. Saya tidak akan apa-apa. Tapi melihat keadaanmu begini, siapa yang mau percaya? Kalau Mas Bayu masih mencintai kamu, dan kamu juga masih mencintainya. Iya, Den. Niat sumpah pocong itu, ya dibatalkan saja. Lah, Den Lintang sama Den Bayu bisa nikah secara resmi. Gitu loh. Tidak, Mbok. Sebelum saya bisa buktikan bahwa diri saya masih suci dan bersih. Tidak hamil seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Mana mungkin Mas Bayu mau mengawini saya? Sumpah pocong itu sangat menakutkan. Orang yang melaksanakan harus diperlakukan sebagaimana mestinya orang mati. Akibatnya, yang sumpah palsu bisa mati seketika itu juga. Bisa menimpa keturunannya, keluarganya, masyarakat sekitarnya dalam bentuk musibah atau bencana yang kita tidak tahu apa wujudnya. Astagfirullahalazim. Kalau memang sebegitu jauh akibatnya, kenapa Nak Bayu mau menerima saja sumpah pocong itu? Itulah sebabnya kami kumpul di sini menunggu kedatangan Pak Kiai Maskur untuk membicarakan persoalan ini
Karena ini bukan hanya persoalan Bayu saja, tapi persoalan kita, seluruh warga Duku Atas. Semoga arwah para leluhur dan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semua, terutama sekali pada arwah Kaki Tunggul dan Nini Supi yang menunggu Gunung Merapi, akan memperoleh tempat di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai muslim yang baik, kita tidak usah takut dengan apa yang disebut sumpah pocong. Karena sumpah pocong tidak ada dalam agama Islam dan tidak ada dalam Al-Quran dan tidak pernah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Buat orang Islam, sumpah yang paling tinggi cukup dengan menyebut nama Allah, yaitu demi Allah atau wallahi. Jadi apabila seorang muslim yang telah berani menyebut nama Allah dalam sumpahnya, maka kita sesama muslim harus mempercayainya. Berdosalah kita apabila kita tidak mempercayainya. Tapi apabila ada seseorang yang berani menyebut nama Allah untuk menutupi kebohongannya, atau orang itu mengucapkan sumpah palsu, pasti siksa akan datang pada orang yang berdosa itu. Tapi tidak untuk orang lain, tidak pada keluarganya, dan tidak juga pada desanya. Anakku Bayu, sekiranya kau yakin bahwa dirimu benar, Allah akan menunjukkan kebenaran itu sebagaimana adanya kebenaran. Karena kebenaran itu sendiri ada hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mas Bayu. Mas Bayu percaya kalau aku hamil. Aku harap kamu tidak melakukan sumpah pocong. Karena kamu... Karena Mas yakin aku berzina dan hamil. Maka Mas takut aku terkena akibat sumpah pocong itu. Begitu. Demi Mas, aku akan melakukan sumpah pocong itu. Sebenarnya, Lintang mesti kita bawa ke dokter. Dengan surat keterangan dokter itulah
kita bisa menuntut secara hukum pada si Bayu. Bapak ini bagaimana sih? Apa Bapak ingin dokter, suster, dan warga desa kita tahu? Rame-rame ke pengadilan. Kemudian semua orang bisa baca di koran. Kalau anak kita ini hamil, nggak ada suaminya. Bapak tega ya? Hei! Siapa itu? Berhenti! Hei, berhenti kau! Hei! Berhenti, hei! Siapa kamu? Aku Sawung. Ada apa sih? Walah, lagi rosopo. Dari mana, Wong? Oh, dari rumah. Nggak bisa tidur. Sengaja aku mutar lewat belakang rumah Pak Wito. Barangkali saja ada orang-orang duku atas yang berani coba-coba ganggu Lintang lagi. Ada apa, Nina? Ini, Pak. Saya sedang ronda keliling. Dikira orang luar. Ya sudah, kalian boleh bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum sumpah pocong ini dimulai, saya ingin menanyakan terlebih dulu. Apakah ada unsur paksaan dari pihak luar untuk melaksanakan sumpah pocong ini? Tidak, Pak. Baiklah. Sumpah pocong disebut juga sumpah kiamat atau sumpah pemutus. Artinya, orang yang melakukan sumpah ini ingin membuktikan kebenarannya. Sesudah diambil sumpahnya, dia akan dinyatakan benar. Tetapi kalau dia berbohong terhadap ucapan sumpahnya, tuah sumpah pocong itu akan menimpa dirinya. Mungkin hari ini, mungkin di kemudian hari. Bapak ingatkan sekali lagi, kalian ini masih muda-muda. Hari-hari depan kalian masih panjang. Jangan berbuat nekat. Bapak sarankan sebelum terlanjur, batalkan saja sumpah pocong ini. Bagaimana? Tidak. Dengan ikhlas? Ikhlas, Pak. Baik. Kalau kalian berdua sudah ikhlas, maka untuk melaksanakan upacara sumpahnya, saya serahkan waktunya pada Pak Kiai. Monggo. Baiklah. Sebelum upacara ini kita mulai, silahkan. Barangkali ada hal-hal lain yang akan dilaksanakan di luar sumpah. Sedangkan saya sendiri hanya akan membimbing upacara sumpah yang akan kita lakukan di dalam masjid. Sayyidina
Baiklah. Kalau kalian berdua sudah siap, silahkan masing-masing tidur mengarah ke kiblat. Seperti layaknya orang yang sudah meninggal. Silahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutilah apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini saya bersumpah. Pada hari ini saya bersumpah. Apabila benar saya melakukan perbuatan kotor. Apabila benar saya melakukan perbuatan kotor. Atau berzinah dengan. Lintang. Bayu, dan juga tidak dengan laki-laki yang lainnya. Maka saya bersedia. Menerima azab atau kutukan dari Allah. Di dunia. Maupun di akhirat. Semoga Allah meredoi. Dan mengampuni. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan selesainya Lintang dan Bayu mengucapkan sumpah, maka sejak saat ini sudah tidak ada lagi tuduhan, prasangka, apalagi fitnah terhadap mereka berdua. Kita harus percaya bahwa mereka bersih. Satu hal yang ingin saya tegaskan, bahwa sumpah pocong ini adalah yang terakhir kalinya kita lakukan. Marilah, sedikit demi sedikit, secara bertahap, kita bersihkan agama Islam yang kita cintai dari hal-hal di luar ajaran agama Islam yang sebenarnya. Meskipun sepertinya itu adalah ajaran agama Islam, kita harus berani menegakkan kebenaran. Lintang! Lintang. Ibu. بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Mau kemana, Bayu? Mau ke duku bawah sebentar, Pak. Loh, ada apa malam-malam begini ke sana? Saya khawatir terjadi apa-apa pada diri Lintang, Bu. Allah. Biar saya yang menemani Mas Bayu. Jangan. Kalian jangan gegabah menghadapi keadaan yang seperti ini. Kita harus menghadapinya dengan tenang. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iki sih wis deleke kono le. Nggih, Pak. Awas hati-hati nggo tiba kowe. Ini, Pak. Nah, sini. Pak, saya ke sawah dulu, Pak. Ya, sana. Bu, saya jalan, Bu. Ya, hati-hati ya. Iku sijine. Nggih. Ayo, Bu. Pagi, Mbak. Pagi, Pak. Injih, Vin. Mau kemana, Lin? Kursus, Bu. Aduh, Gusti. Kamu ini bagaimana sih? Loh, memangnya kenapa, Bu? Setelah sumpah pocong, kan artinya sudah bersih dari segala tuduhan. Jadi Lintang sudah boleh kursus seperti biasa lagi, kan? Betul. Ibu mengerti hal itu. Tapi keadaan perutmu itu, apa bisa bersih begitu saja? Lantas saya mesti bagaimana, toh, Bu? Apa Ibu masih tidak percaya kalau Lintang tidak hamil? Ibu percaya. Tapi orang lain di sekitar rumah kita ini, apa bisa? Ibu. Rusake banget. Pite kok nganti rusak kaya ngono. Iya, ya. Pagi, Bu. Kenapa, Nak Bayu? Jatuh di sawah, Bu. Mari. Ada-ada saja. Jangan-jangan karena sumpah pocong ini. Yuk, kok tempenya bosok? Masa iya? Orang Mbak Yu sendiri yang bikin tadi malam. Masa bosok? Kalau tidak percaya, coba lihat sendiri. Iya benar bosok. Wah, kok aneh. Pagi tadi, beberapa ekor ayam di rumah saya tiba-tiba saja kayak kena ayan. Terus mati. Padahal kemarin masih segar bugar. Kenapa, Mas? Tak tahu. Tiba-tiba saja tangan kiri saya rasa kesemutan. Cari orang lain saja. Bayu lagi apes. Kena sumpah pocong. Itu kan cuma perkiraan orang saja. Nah, seperti tanganmu ini.
Ternyata memang ada uratnya yang nggak benar. Bukan karena apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dirgo, ayo Pak masuk. Ayo, teruskan saja. Nggak apa-apa. Bu, Silahkan, Pak. Enggak. terima kasih. Nggih, Pak. Waduh, santai nih ya. Wah. Kenapa rupanya? Enggak apa-apa, Pak. Hanya selurat saja. Saya kira kenapa. Saya mau nanya sama Nak Bayu. Kata orang-orang, bibit tembakau kita pada mati semua. Apa betul? Betul, Pak. Saya juga lagi bingung. Karena kalau kita tidak cepat ganti bibit yang baru, saya kira panen akan terlambat, Pak. Itu dia. Warga sudah pada menanyakan soal kredit bank yang diurus Nak Bayu. Bagaimana hasilnya? Ini sesuai usulan kamu juga. Mereka sudah tidak berani jual ijon lagi loh. Itu penting, Bayu. Kamu harus segera mengurusnya. Ya. Beberapa hari ini di Duku Atas banyak kejadian macam-macam loh. Iya, Bu. Mereka pada ketakutan. Pasti tua sumpah pocong. Ini kejadian Bayu ya, Bu? Biar saja. Biar mereka semua tahu. Sumpah pocong itu bukan sembarangan. Bayu memang salah. Tapi, Bu, kedengarannya di dukuh kita juga banyak tanaman tembakau yang pada mati garing. Tidak biasa-biasanya juga. Air ya pada kering. Jangan-jangan... Apa? Oh, boten, Bu. Kalian jahat, baru sekarang mau datang kemari. Kita sedang sibuk-sibuknya, Lin. Sekarang kita lagi belajar memotong kebaya. Loh, kok diam? Aku rindu sama teman-teman, sama gunting, sama bunyi mesin. Ya, perut ini memang yang jadi penghalang. Entah mimpi buruk apa yang membuat aku jadi begini. Tapi kalian percaya kan, bukan Mas Bayu atau siapapun. Selama ini kalian selalu baik terhadapku. Tapi mengapa terhadap masalah yang satu ini tak ada yang mau mengerti? Dini, Lindri, tolong usahakan agar aku bisa ke dokter. Aku mau buktikan diriku tetap suci. Lucu rasanya. Di zaman sekarang ini tidak bisa memastikan kehamilan dengan pasti. Tapi, kenapa keadaanmu jadi begini? Itulah, aku sendiri heran. Tolonglah aku agar dapat kepastian dari dokter. Selama ini Endang bangga punya kakak seperti Mas. Sekarang pun kagum pada keteguhan prinsip Mas. Tapi Endang juga dapat merasakan penderitaan Mbak Lintang. Kalau boleh Endang ada usul. Kenapa Mas Bayu tidak mau mengalah? Demi kebaikan semuanya, Mas. Jangankan mengalah, En. Mati pun Mas rela. Asal Mbak Lintang mau terbuka mengatakan keadaan yang sebenarnya. Hari ini juga, Mas akan mengawini dia dalam keadaan seperti apapun. Maaf, Mas. Mungkin Mbak Lintang punya masalah yang tidak mungkin bisa disebutkan. Maksudmu? Misalnya, pokoknya pasti ada alasan yang sangat kuat yang tidak mungkin Mbak Lintang utarakan sampai kapanpun. Ya, misalkan saja Endang diperkosa sama Mas Bayu. Gila kamu. Kalau hal itu terjadi, rasanya kebencian Endang pada Mas Bayu sampai mati juga tidak akan hilang. Sehingga bukan tidak mungkin Endang tidak akan pernah bicara hal itu
sampai kapanpun. Nah, kalau hal seperti itu menimpa diri Mbak Lintang, sementara Mbak Lintang hanya mencintai Mas Bayu, apa Mas Bayu tega memaksanya untuk berterus terang? Tapi tidak mungkin. Karena pada waktu Mas temui sendiri di kamarnya, dia tetap berkeras mengaku dirinya suci. Ini yang membingungkan. Bahkan dia nekat minta sumpah pocong untuk membuktikan dirinya suci. Aku benar-benar gak mengerti. Endak. Terima kasih ya. Mas akan coba selidiki. Barangkali pendapatmu benar.